Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul implementasi kostum chatbot GPT dengan chat base pada website e-commerce sepatu yang beranggotakan Albert Ramadan Manik dan Muhammad Budi Akbar, Muhammad Alvin, dan Ririn Amelia Bersiregar. Latar belakangnya, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam e-commerce termasuk penggunaan chatbot untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Namun, chatbot konvensional sering kurang memahami konteks percakapan. Dengan teknologi GPT, melalui platform seperti Chatbase, chatbot dapat dilatih secara spesifik untuk bisnis tertentu. Seperti toko sepatu online, implementasi kostum chat GPT memungkinkan chatbot memberikan rekomendasi produk, menjawab pertanyaan, dan mampu transaksi dengan lebih akurat. Penelitian ini menguji efektivitas chatbot tersebut dalam meningkatkan layanan pelanggan, akses informasi, serta efisiensi operasional e-commerce. Nah, untuk rumusan masalah dari proyek kami ini, yang pertama itu bagaimana implementasi kostum chatbot GPT dengan chatbase pada website e-commerce sepatu. Nah, untuk yang kedua, bagaimana efektivitas chatbot berbasis chat GPT dalam meningkatkan pelayanan pelanggan di website e-commerce sepatu. Dan yang ketiga, sejauh mana chatbot dapat membantu pelanggan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian kami itu yang pertama untuk mengeksplorasi implementasi custom chatbot GPT dengan chatbase pada website e-commerce sepatu. Yang kedua, untuk menganalisis efektivitas chatbot berbasis chat GPT dalam meningkatkan pelayanan pelanggan di website e-commerce sepatu. Dan yang tujuan yang ketiga itu untuk mengetahui sejauh mana chatbot dapat membantu pelanggan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Nah, untuk landasan teori dari jurnal kami ini yang pertama itu e-commerce. E-commerce adalah model bisnis yang memfasilitasi transaksi jual beli secara online melalui internet, sehingga mempercepat proses dan mengurangi biaya operasional tanpa perlu toko fisik. Dengan kemajuan teknologi, terutama kerjasama buatan atau AI, e-commerce semakin efisiensi dalam mengelola inventaris, memprediksi permintaan, dan mempersonalisasi pengalaman pengguna, yang berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan dan penjualan. Selain sebagai platform jual beli, e-commerce juga mendukung strategi pemasaran digital melalui promosi, distribusi, dan pembayaran daring. Berdasarkan mekanismenya, e-commerce terbagi menjadi B2B antara pelaku bisnis dan B2C perusahaan ke pelanggan. Nah, yang kedua itu kecerdasan buatan atau efisiensi artificial intelligence. Artificial Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan dan pembelajaran, serta mencakup bidang seperti robotika, pemrosesan bahasa alami, dan sistem pakar. Dalam e-commerce, AI berperan penting dalam otomatis proses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan efisiensi layanan melalui optimasi pencarian produk, rekomendasi personal, dan manajemen inventaris dan penentuan harga dinamis berdasarkan analisis pasar. Dengan algoritma machine learning, perusahaan dapat menganalisis data konsumen secara real time untuk mengidentifikasi tren dan menawarkan pemasaran yang lebih personal sehingga meningkatkan keuntungan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ririn. Yang ketiga itu ada ChatGPT. Yang kita ketahui itu ChatGPT adalah teknologi AI buatan OpenAI yang memahami dan merespons teks seperti manusia. Berbasis arsitektur GPT, ia digunakan dalam pendidikan, pemasaran, dan penelitian, membantu pembelajaran personal, serta komunikasi bisnis. Meski meningkatkan efisiensi dan kreativitas, ChatGPT memiliki keterbatasan seperti pemahaman terbatas dan potensi disinformasi, sehingga penggunaannya harus memperhatikan etika dan privasi. Yang keempat itu ada chatbot. Chatbot ini adalah program AI yang berkomunikasi dengan manusia melalui teks atau suara untuk layanan pelanggan dan pengumpulan informasi. Bekerja dengan mencocokkan kata kunci, chatbot dapat beroperasi 24/7, menangani banyak pengguna sekaligus dan menyelesaikan sebagian besar pertanyaan tanpa intervensi manusia. Dan yang kelima itu ada chatbase, di mana chatbase ini adalah program AI yang berkomunikasi dengan manusia melalui teks atau suara untuk layanan pelanggan dan pengumpulan informasi. Bekerja dengan mencocokkan kata kunci. Chatbase dapat beroperasi 24/7, menangani banyak pengguna sekaligus, dan menyelesaikan sebagian besar pertanyaan tanpa intervensi manusia. Next. Adapun penelitian terlebih dahulu dari
terdapat pada penelitian Florencia et al. Pada tahun 2024 yang berjudul Implementasi OpenAI pada website restoran makanan India yang membahas penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan. Nah, penelitian tentang kecerdasan buatan dalam industri restoran bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui chatbot yang memberikan informasi menu, rekomendasi makanan, dan membantu pemesanan. Metode yang digunakan meliputi studi literatur untuk pengembangan chatbot serta black box texting untuk menguji performanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot dapat berfungsi dengan baik, memberikan informasi relevan, dan meningkatkan efisiensi layanan restoran. Nah, penelitian ini relevan dengan studi kami karena sama-sama membahas pemanfaatan chatbot berbasis AI. Namun, fokus kami adalah pada e-commerce sepatu. Kami mengintegrasikan chatbot melalui chatbase.com untuk membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai, meningkatkan interaksi, serta menganalisis dampaknya terhadap kepuasan pengguna dan konversi penjualan. Next, Albert. Nah, adapun metode penelitiannya, kami penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dan yang pertama itu ada studi literatur, di mana tujuannya mengumpulkan referensi tentang teknologi chatbot berbasis GPT dan platform chatbase, menganalisis implementasi chatbot dalam industri e-commerce. Dan yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Tujuannya itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap chatbot dalam e-commerce. Metodenya itu ada mengamati pola interaksi pelanggan dan menganalisis tantangan dalam layanan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada desain chatbot. Tujuannya itu merancang chatbot yang sesuai dengan kebutuhan pengguna e-commerce sepatu. Yang keempat itu ada implementasi chat GPT dengan chatbase. Tujuannya itu melatih model chat GPT menggunakan platform chatbase agar bisa menjawab pertanyaan pengguna secara akurat. Dan yang kelima itu ada integrasi dan pengujian. Nah, di integrasi ini menyematkan chatbot ke dalam website e-commerce sepatu dan memastikan chatbot mudah diakses oleh pengguna. Next. Adapun cara kerja chatbotnya itu yang pertama, untuk menjawab pertanyaan pelanggan, yang kedua memberikan rekomendasi produk, yang ketiga membantu proses transaksi. Next. Pembahasan yang pertama itu website e-commerce sepatu. Website e-commerce sepatu yang dikembangkan dalam penelitian ini bernama Sepatuin, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan efisien bagi pelanggan. Website Sepatuin merupakan platform e-commerce yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membeli berbagai jenis sepatu secara online. Dengan tampilan yang modern dan user-friendly, website ini menawarkan pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien. Pengguna dapat melihat katalog produk, memilih ukuran dan jumlah sepatu yang diinginkan, serta melakukan pembelian dengan cepat. Nah, selain itu, sepatu ini dilengkapi dengan fitur ulasan pelanggan untuk membantu pembeli dalam menentukan pilihan. Next. Yang kedua itu mengintegrasikan chatbot dari Chatbase. Salah satu fitur unggulannya adalah chatbot dari platform Chatbase yang berfungsi sebagai asisten virtual bagi pelanggan. Chatbot ini dirancang untuk menjawab pertanyaan seputar produk, memberikan rekomendasi, serta membantu proses pembelian. Dengan integrasi Chatbase, chatbot dapat memahami pertanyaan pengguna dan memberikan respon yang sesuai secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Nah, di fitur ini sangat berguna dalam memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan cepat tanpa perlu menunggu respon dari admin. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Apri. Eh, ada peningkatan kualitas layanan dengan dukungan pelanggan dengan dukungan pelanggan canggih. Implementasi chatbot dalam sistem e-commerce bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan fitur canggih seperti pencarian produk. Jadi chatbot ini dapat membantu pelanggan mencari sepatu berdasarkan kategori, ukuran, warna atau merek sepatu yang tertentu. Kedua, pengecekan stok. Chatbot ini memberikan informasi real time terkait ketersediaan produk sehingga pelanggan tidak perlu mengeceknya secara manual. Lalu rekomendasi sepatu. Berdasarkan preferensi pelanggan dan data sebelumnya, chatbot ini dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Lalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan fitur yang permudah interaksi dan transaksi, chatbot ini dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif. Terus yang kedua, integrasi teknologi web dan chatbot. Nah, chatbot ini diintegrasikan dengan sistem e-commerce menggunakan platform chat-based yang dijelaskan tadi. Sebuah platform yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan chatbot berbasis kecerdasan buatan yaitu OpenAI. Lalu pada tahapan pengembangan, pertama adalah perencanaan. Ini perencanaan kami menyusun struktur website di navigasi dan fitur utamanya.
Lalu pada desain, kami membuat wireframe atau kerangka desain yang termuka untuk menentukan tata letak dan pengalaman pengguna. Lalu menentukan palet warna dan elemen visual. Terus pengembangan. Pada pengembangan, di sini kami pada front end-nya menggunakan HTML dan CSS dan JavaScript. Lalu pada back end kami menggunakan PHP dan MySQL. Lalu yang keempat, integrasi chatbot. Integrasi ini menghubungkan chatbot chat-based dengan sistem web agar dapat memberikan layanan otomatis kepada penggunanya. Lalu pengujian dan penyempurnaan. Evaluasi performa, kami menguji kecepatan akses website dan dan respon chatbotnya. Lalu pada responsivitas, kami memastikan tampilan dan fitur berfungsi dengan baik di berbagai perangkat seperti desktop dan mobile. Pengujian chatbot. Nah, kami mengujinya dengan metode black box testing, yang di mana metode ini menguji dengan cara menganalisis respon chatbot berdasarkan skenario yang kami uji. Next. Selanjutnya, pengintegrasian chatbot ke dalam website sepatuin kami. Pada gambar yang pertama, di sini adalah platform web-based. Nah, di sini ketika mau buat chatbot, ketika tidak ada akun, daftar dulu, dan ketika sudah ada akun, tinggal login. Setelah masuk, kita dapat membuat chatbot baru dengan menekan tombol create a chatbot atau build your agent ini. Lalu, dengan sumber data chatbot, kita bisa menggunakan dokumen, PDF, terus URL website kita, atau informasi teks-teks untuk sumber datanya. Nah, kami di sini, website kami, sumber datanya itu menggunakan URL, yang dimana kami hosting dulu di hosting Infinity Free. Setelah di hosting, kami mengintegrasikan dengan URL untuk sebagai sumber data chatbotnya. Lalu, ketika sudah membuat chatbotnya, kami menyesuaikan desain chatbotnya, menentukan bahasanya, terus tampilannya, ikonnya, gaya komunikasinya, dan lain-lain. Nah, pada gambar kedua ini adalah ketika sudah pada tampilan di menu chatbotnya. Nah, ini adalah menu connect, yaitu di mana di sini ada kode yang dibawa untuk mengintegrasikan ke dalam website. Di sini tinggal salin saja. Jika sudah disalin, coba next, Bud. Nah, ketika sudah salin kode konfigurasi tadi, di sini kami tinggal meng-copy paste atau mentempelkan saja kode tadi ke setiap codingan yang ingin dimunculkan chatbotnya. Next. Nah, ini adalah tunggu. Ini adalah tampilan website kami yang sangat sangat sederhana dengan nama websitenya Sepatuin. Nah, di sini ketika tadi sudah kode konfigurasinya sudah diintegrasikan ke dalam codingan, di sini terdapat bubble chatbotnya di bawah pojok kiri kanan pada gambar yang di samping kiri. Nah, di bawah situ kan ada bubble chatbotnya. Nah, ketika diklik, yang terlihat di gambar kanan, itu adalah tampilan desain yang kami buat chatbotnya dengan icon sepatuin. Terus kami membuat pesan rekomendasi seperti sepatu apa saja yang tersedia, bagaimana cara membelinya, dan lain-lain. Nah, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang ketiga itu ada pengujian. Di mana kami membuat beberapa skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujiannya, serta hasil terakhirnya, apakah berhasil atau tidak. Mana yang pertama itu kami buat skenario pengujiannya. Yang pertama, respon terhadap pertanyaan umum. Misalnya itu, apa saja kategori sepatu yang tersedia. Nah, kami berharap chatbot yang memberikan daftar kategori sepatu yang tersedia di website. Dan hasilnya, chatbot menyebutkan kategori sepatu yang tersedia dan menawarkan bantuan untuk informasi lebih lanjut. Di mana kesimpulannya ini pengujiannya berhasil. Lalu yang kedua ada respon terhadap pertanyaan spesifik produk. Misalnya apakah sepatu Converse tersedia dalam ukuran 42? Nah, hasil yang kami harapkan itu chatbot menampilkan informasi produk Converse dan ketersediaan ukuran yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, hasilnya itu chatbot memberikan konfirmasi ketersediaan ukuran dan mengarahkan pengguna ke halaman pembelian. Dan kesimpulannya itu berhasil. Lalu yang ketiga ada respon terhadap beberapa
pertanyaan harga produk, misalnya berapa harga naik Air Presto. Nah, kami berharap chatbotnya menampilkan harga produk naik Air Presto sesuai dengan daftar harga yang tertera di websitenya. Nah, hasil pengujiannya itu berhasil, di mana chatbot memberikan informasi harga sepatu yang ditanyakan dan menawarkan bantuan lebih lanjut. Lalu skenario yang keempat itu tentang memasukkan informasi pribadi, misalnya itu nama dan alamat email. Hasil yang diharapkan itu chatbot melindungi informasi pribadi pengguna dengan enkripsi dan protokol keamanan. Di mana hasil pengujiannya itu berhasil, di mana chatbotnya memberikan respons yang sesuai dengan kebijakan privasi. Lalu yang kelima itu ada pengguna mengajukan pertanyaan tentang produk yang tidak tersedia. Misalnya, apakah ada Nike Air Max warna ungu ukuran 39? Nah, hasil yang diharapkan itu chatbot memberikan informasi tentang produk yang tidak tersedia dan menawarkan alternatifnya. Hasil pengujiannya itu berhasil di mana chatbot menyatakan bahwa informasi tentang produk tidak tersedia serta menyarankan pengguna untuk mengecek katalog produk di situs resmi. Lalu di skenario yang keenam itu ada fungsi chatbot dalam menangani transaksi. Misalnya, saya ingin membeli sepatu loafer casual ukuran 42. Nah, hasil yang diharapkan itu chatbot memberikan opsi untuk menambah produk ke keranjang atau mengarahkan ke halaman pembelian. Hasil pengujiannya itu berhasil, yang mana chatbot memberikan petunjuk jelas tentang cara membeli sepatu, termasuk informasi tentang halaman pembelian dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu skenario yang ketujuh itu ada respon terhadap pertanyaan yang tidak dikenali. Misalnya itu bagaimana cara merawat kulit sepatu. Nah, hasil yang kami harapkan, chatbot ini memberikan jawaban default atau menawarkan bantuan customer service. Kesimpulannya itu, ujiannya berhasil, di mana chatbot memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat terkait perawatan sepatu kulit, meskipun informasi tersebut tidak tersedia di website. Dan terakhir itu ada pengujian mengenai respon terhadap kesalahan input pengguna. Misalnya, pengguna memasukkan sembarang kalimat ataupun ketikan yang tidak tidak disengaja. Nah, hasil yang kami harapkan itu chatbot menampilkan pesan kesalahan yang informatif atau meminta pengguna untuk memasukkan pertanyaannya ulang. Nah, hasil pengujiannya itu berhasil, di mana chatbot mendeteksi input tidak jelas dan meminta pengguna untuk mengajukan pertanyaan lebih spesifik. Dalam pengajian black box ini, chatbot e-commerce kami menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani berbagai skenario interaksi pengguna. Chatbot berhasil memberikan informasi yang akurat terkait kategori sepatu, ketersediaan ukuran produk, serta harga produk yang sesuai dengan daftar di website. Selain itu, chatbot juga mampu mengarahkan pengguna ke halaman pembelian dengan instruksi yang jelas, menunjukkan bahwa fitur transaksi telah berfungsi dengan baik. Dalam aspek keamanan data, chatbot kami ini yang diterap merespons sesuai dengan kebijakan privasi yang ditetapkan, memastikan perlindungan terhadap informasi pribadi daripada pengguna. Pengujian juga menunjukkan bahwa chatbot dapat menangani pertanyaan yang mengenai produk yang tidak tersedia dengan memberikan arahan untuk mengecek katalog produk di website resmi. Namun chatbot belum memberikan rekomendasi alternatif secara langsung, yang menjadi salah satu area untuk peningkatan di kemudian hari. Keunggulan lainnya yaitu kemampuan chatbot dalam memberikan informasi yang tidak tersedia di website, seperti yang tadi itu cara merawat suatu kulit, yang menunjukkan bahwa chatbot memiliki cakupan pengetahuan yang cukup luas dibandingkan informasi yang ada di situs. Selain itu, chatbot ini juga dapat mengenali input yang tidak valid dari pengguna dan meminta pengguna untuk memasukkan pertanyaan ulang dan menampilkan pesan kesalahan. Secara keseluruhan, hasil pengujian yang kami lakukan menunjukkan bahwa chatbot dari website kami ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memberikan respons yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, jadi kesimpulan dari proyek kami ini adalah implementasi custom chatbot berbasis GPT dengan chat base pada website e-commerce sepatu terbukti meningkatkan interaksi pelanggan dengan platform melalui respon cepat, akurat dan relevan terkait informasi produk, stok, serta rekomendasi personal. Interaksi chatbot ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, tapi juga memperkaya pengalaman belanja online secara interaktif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa teknologi AI seperti GPT dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendukung keputusan pembelian, sekaligus membantu bisnis mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka peluang bagi pengembang e-commerce yang lebih cerdas dan adaptif. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.